Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun ya. Amin, Allahumma amin. Nah, di sini jumpa bersama saya Erna Nugroho dan juga saya nanti tidak akan sendiri, ada teman-teman saya juga. Yang mana kami akan berbagi materi atau belajar bersama juga mengenai Tahrij Al-Hadis. Di mana di sini presentasi ini guna memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Abdul Halim. Nah, langsung saja, kelompok kami ini terdiri dari pertama saya pribadi Erna Nugroho, yang kedua Syarif Hidayatullah, yang ketiga Zadid Taqwa, yang keempat Rahma Putri Aziza. Oke, kita lanjut ke materi ya. Yaitu pengertian Tahrij Al-Hadis dulu nih. Secara etimologi, tahrij itu berasal dari kata horoja yahruju hurujan. Mendapat tambahan, kata tersebut mendapat tambahan pada ro atau ain fiilnya, di mana kata tersebut menjadi horoja yuhriju tahrijan. Yang mana arti dari kata tersebut ialah menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Apa sih maksudnya? Jadi gini, arti kata itu ialah menampakkan sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan, atau yang masih samar gitu. Jadi penampakan dan pengeluaran di sini itu tidak harus berbentuk fisik yang konkret, tetapi juga dalam aspek non-fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran, seperti mana makna kata istikhraj yang diartikan sebagai istinbat, yang berarti mengeluarkan hukum dari nas atau dari teks Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kemudian tahrij menurut istilah nih, tahrij ialah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Langsung saja ke ulama yang mengartikan Tahrij Al-Hadis itu seperti apa ya gitu. Di sini para ulama mengartikan Tahrij Al-Hadis itu sendiri, yang pertama ialah mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Yang kedua, ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya, siapapun periwayatnya, dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Yang ketiga, mengeluarkan. Apa nih mengeluarkan? Yaitu mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya. Yang keempat, dalalah. Dalalah itu menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni kitab yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Lalu untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas sanadnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengertian Tahrij Al-Hadis. Kemudian nanti akan dijelaskan dengan teman-teman saya. 3 penjelasan takrij adalah sebagai berikut. 1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para perawinya yang ada dalam sanad hadis tersebut. 2. Mengemukakan asal-usul hadis dengan dijelaskan sumber pengambilan dari berbagai kitab hadis yang rangkaian sanadnya berdasar riwayat yang telah diterimanya sendiri atau berdasar rangkaian sanad gurunya atau lainnya. 3. Mengemukakan hadis-hadis berdasar sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut dengan metode dan kualitas perawi sekaligus hadisnya. Metode takrij al-hadis. 1. Takrij dengan kata atau bi al-lafadz. Penelusurannya melalui kata atau lafadz matan hadis baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Salah satu kamus yang dijelaskan dan salah satu
Yang paling mudah adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi yang disusun oleh A.J. Wensing dan rekan-rekannya sebanyak 8 jilid. Maksud takrij dengan kata adalah takrij dengan kata benda atau kalimat isim dan kata kerja atau fi'il, bukan kata sambung atau huruf. Oke, lanjut dengan saya lafal-lafal hadis yang dimuat dalam kitab Al-Ma'jum yang berreferensi pada induk hadis banyak 9 kitab, yakni seperti digambar Sahih Al-Bukhari yang berlambang O, Sahih Muslim yang berlambang Mim, Sunan Abu Dawud yang berlambang Da, dan seterusnya sunan-sunan yang lainnya bisa dibaca. Dari kitab Al-Ma'jum mempunyai contoh dari kata tahabu yang dapat dilihat pada bab H, karena tahabu berasal dari kata hababa, dan kata tersebut ditemukan di Al-Ma'jum juz 1 halaman 408 seperti kata di bawah yang mempunyai maksud mim iman 93, maksudnya ialah Sahih Muslim, kitab iman tak sifat Al-Qiyamah 54 yang mempunyai maksud Sunan At-Tirmizi, kitab sifat Al-Qiyamah nomor urut bab 54, dan kitab Istizan nomor bab 1. Lanjut, yang kedua, takhrij dengan tema bi'al maudhu'i, penelusuran hadis yang berdasarkan pada topik, misalnya bab al-kalam, al-qadim, dan seorang peneliti hendaknya sudah mengetahui topik suatu hadis lalu ditelusuri melalui kamus hadis secara tematik. Salah satunya adalah Miftah min Kunuz As-Sunnah oleh Dr. Fuad Abdul Kafi yang terjemahannya dari A Handbook of Early Muhammadan karya A.J. Wensing. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti mengetahui makna hadis saja, sedangkan tidak diperlukan harus menguasai asal-usul akar kata dan tidak perlu juga mengetahui sahabat yang meriwayatkan, dan peneliti terlatih berkemampuan menyingkap makna kandungan hadis. Namun, kesulitan dari metode ini terkadang peneliti tidak memahami isi kandungan hadis, atau kemungkinan hadis memiliki topik ganda. Lanjut, nomor 3, takhrij dengan permulaan matan. Menggunakan tahrijz dengan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya suatu matan diawali dengan huruf mim, maka apa yang dicari pada bab mim. Ketika diawali huruf ba, maka yang dicari pada bab ba, dan seterusnya. Misal bab da juga diawali dengan huruf ba. Takhrij ini menggunakan kitab Al-Jami' As-Saghir atau Jami' Al-Khobir, dan kitab ini karangan ulama tafsir yaitu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat pada tahun 91 Hijriah, serta kitab Al-Ma'jum Jami' Al-Husul fi Ahadits Ar-Rasul karya Ibnu Katsir. Yang keempat, takhrij melalui sanad pertama. Penelusuran hadis melalui sanad yang pertama atau yang paling atas, yakni para sahabat atau tabi'in, dan dicari dalam kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mentahrijz hadis dengan sanad pertama ini? Berikut contohnya dalam Musnad Ahmad. An Anas ibn Malik qala umir Bilalun ayyasfaul adana wa yutirul iqamah. Sahabat perawi sudah diketahui, yakni Anas bin Malik. Lalu lihat dalam daftar isi sahabat dalam kitab Musnad, maka didapati adanya sahabat Anas pada juz 3 halaman 98. Lalu dicari satu persatu hadis yang ingin dicari sampai ditemukan, maka ditemukan pada halaman 103. Pentahritan ini dapat dikatakan hadis itu ditahrijz Imam Ahmad dalam Musnadnya juz 3 halaman 103. Yang kelima, takhrij dengan sifat. Jika suatu hadis sudah diketahui sifatnya, apakah dia maudhu', sahih, hasan,
dhaif, qudsi, mursal, dan lain-lain, sebaiknya ditahrij dengan melalui kitab-kitab yang telah menghimpun sifat-sifat tersebut. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.